Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Xiaoyan mengalahkan keabadian Feng Tuo dan pada saat berikutnya, Permaisuri terkejut saat Xiaoyan mengatakan tentang Taisu yang akan menginvasi dunia Sensi. Lalu Yuan menceritakan tentang semangat dunia kepada Xiaoyan. Dunia kedua. Setelah mendengarkan kata-kata Yuan Xiaoyan ingat bahwa ketika dia memasuki alam Suanyin, dia melihat wajah yang sangat mirip dengan wajahnya. Mungkinkah yang dikatakan Yuan Xiaoyan sedikit mengeringit, merasa aneh dengan apa yang dikatakan oleh Permaisuri. Maka tebakanku seharusnya benar. Dan ada satu hal yang perlu kamu ketahui. Bahkan jika kamu menerobos ke keabadian di alam Suanyin ini. Namun, jika kamu tidak memiliki keabadian di Sensi, kamu tidak akan memiliki keabadian setelah kembali ke Sensi. Bahkan, kamu tidak akan bisa kembali ke alam Sensi. Permaisuri menjelaskan perlahan. Setiap dunia adalah sama. Jumlah keabadian akan terbatas yang disebabkan sumber daya terbatas atau dunia yang membatasi jumlah orang kuat. Jadi, jika ingin menerobos keabadian, seseorang harus mendapatkan persetujuan dunia atau membunuh seorang keabadian untuk menggantikannya. Tetapi mereka yang ingin menerobos ke keabadian semuanya adalah petarung yang kuat. Betapa sulitnya membunuh makhluk dengan kekuatan keabadian. Inilah mengapa darah abadi Feng Tuo diambil oleh Xiaoyan. Namun hal itu juga menyebabkan Feng Tuo mengikuti Xiaoyan setelah kekalahannya. Karena dia tahu bahwa begitu Xiaoyan mengambil darah abadinya, jika dia ingin menerobos ke keabadian lagi, dia harus membunuh makhluk abadi dengan kekuatan dewa petarungan sebelum dia bisa menggantikannya lagi. Tetapi jarak antara pertarungan dewa petarung dengan keabadian memiliki celah yang sangat besar. Feng Tuo dapat menembus ke keabadian secara kebetulan dan dia mendapatkan warisan abadi. Jika tidak, akan sangat sulit baginya untuk menembus ke keabadian. Dan itu hanya 1000 tahun sejak dia menerobos dari dewa petarung menuju ke keabadian. Tetapi kekuatannya telah jatuh ke tangan dewa petarung. Bagi Feng Tuo, ini adalah pukulan fatal. Xiaoyan dan Permaisuri berbicara dan tertawa. Pada saat ini, dia hanya bisa mengikuti di belakang dan menunggu Xiaoyan mengembalikan darah abadinya. Aku tidak khawatir tentang ini. Menurut apa yang dikatakan Permaisuri, bagaimana aku harus pergi ke dunia ini? Tanya Xiaoyan dengan bingung. Dia tidak mempertanyakan kebenaran dari apa yang dikatakan Permaisuri, karena dari apa yang dilihatnya, sosok yang identik adalah bukti yang cukup, dan Permaisuri sepertinya tidak punya alasan untuk menipunya. Alam Suanyin tempatmu berada sekarang adalah sub dunia Sensi. Dunia ini ada karena Sensi. Jika Sensi mati, itu juga akan ikut musnah. Permaisuri mengangkat kepalanya, matanya yang indah menatap Xiaoyan dengan serius. Seperti segera setelah kata-kata ini keluar, Xiaoyan langsung mengerti mengapa Permaisuri ingin memberikan semangat dunia kepada yang mulia, terlepas dari mempertaruhkan nyawanya sendiri. Saat dia melindungi yang mulia Susang dan Sensi, Permaisuri juga melindungi dunia yang ingin dia lindungi. Xiaoyan memandang Permaisuri dengan kaget. Xiaoyan tidak pernah membayangkan bahwa alam Suanyin sebenarnya adalah subdunia dari dunia Sensi. Meskipun Xiaoyan tidak memiliki konsep yang akurat tentang ini,
Dia pada dasarnya mengerti bagaimana hal itu. Apakah permaisuri tahu di mana diriku yang lain di alam Suanyin ini? Xiaoyan menatap permaisuri dan bertanya. Setelah mendengar kata-kata itu, permaisuri perlahan menoleh untuk melihat Feng Tuo di belakangnya dan Xiaoyan mengikuti pandangannya. Sementara itu, Feng Tuo yang ditatap oleh keduanya merasa sangat tidak nyaman. Kamu bisa bertanya kepadanya tentang ini. Dia seharusnya tahu. Permaisuri berkata, Feng Tuo yang ada di belakangnya tidak sengaja menguping semua percakapan antara keduanya. Ayo bicara. Xiaoyan memandang Feng Tuo. Dua kata sederhana itu segera membuat kepala Feng Tuo tertutup garis-garis hitam dan keringat dingin yang besar keluar dari dahinya. Aku mohon permaisuri dan tuan untuk menjelaskan dengan jelas. Aku benar-benar tidak mengerti. Feng Tuo tersenyum kecut. Oh, begitu. Dengan kata lain, kamu menguping pembicaraan kami barusan. Ini rahasia. Kamu tidak boleh membocorkannya. Xiaoyan menatap Feng Tuo dengan dingin dan ada niat membunuh di matanya. Apa? Aku tidak mendengar apa-apa. Bagaimana mungkin aku punya nyali untuk menguping pembicaraan kalian berdua? Ekspresi Feng Tuo berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia melambaikan tangannya dengan ketakutan. Apa kekuatan master istana dari istana Dewa Pemburumu? Tanya Xiaoyan. Tuan istana, bukannya aku ingin menipumu, tapi aku memang tidak tahu kekuatan tuan istana. Feng Tuo tersenyum kecut lagi. Dan Xiaoyan mengerutkan kening, tampak tidak senang. Pertanyaan terakhir. Jika kamu masih tidak bisa menjawabnya, kamu tidak perlu menjawabnya. Xiaoyan berkata dengan dingin, dan Feng Tuo segera berkeringat dingin. Bagaimana aku terlihat mirip dengan tuan istanamu? Tanya Xiaoyan. Feng Tuo tertegun lagi ketika mendengar pertanyaan itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa pertanyaan Xiaoyan bisa begitu aneh. Ini, izinkan aku mengingat. Feng Tuo meremas dagunya, banyak pikiran terlintas di benaknya. Mungkinkah orang di depannya ini adalah anak haram dari tuan istana? Atau tuan istana adalah anak haramnya? Semakin dia memikirkannya, semakin Feng Tuo tidak tahu arti pertanyaan Xiaoyan. Tetapi dia tidak pernah dengan sengaja mengingat penampilan tuan istana. Feng Tuo segera mencari di cincinnya sendiri. Setelah mencarinya dengan cukup lama, aku ingat bahwa itu seharusnya potret tuan masih ada di istana. Feng Tuo bergumam dan Xiaoyan semakin mengerutkan keningnya. Tiba-tiba, dia melihat kilatan cahaya masuk ke tangan Feng Tuo dan gulungan gambar muncul di tangannya. Ada cahaya terang di mata Feng Tuo. Kemudian, Feng Tuo perlahan membuka gulungan bergambar. Setelah membuka gulungan gambar itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaoyan dan menempatkan gulungan gambar dan Xiaoyan pada garis horizontal yang sama. Dia langsung menciut dan terkejut. Mungkinkah tebakanku benar? Siapa yang ayah? Siapa yang putra? Aku tidak bisa mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya. Aku hanya bisa mengatakan bahwa mereka persis sama, kecuali gaya rambut dan pakaian. Feng Tuo dengan cermat melihat fitur wajah keduanya. Tidak ada perbedaan antara tuannya dan Xiaoyan. Ini tuan. Feng Tuo terlihat bodoh, tetapi dia cukup pintar untuk mengetahui bahwa dalam situasi ini dia tidak boleh berbicara omong kosong. Dengan hati-hati, Feng Tuo menyerahkan gulungan gambar ke Xiaoyan. Setelah Xiaoyan mengambil gulungan gambar, permaisuri juga memalingkan wajahnya dengan rasa ingin tahu, melihat potret pada gulungan gambar, dan menatap Xiaoyan lagi dengan matanya yang indah. Ini benar-benar persis sama.
Permaisuri tersenyum kaget dan Xiaoyan juga terkejut. Selain penampilannya, potret pada gulungan yang dilihat Xiaoyan persis sama dengan sosok yang dilihatnya saat memasuki alam Suanyin. Ini, sangat mirip. Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh. Adapun Feng Tuo, dia benar-benar terpana. Dia belum pernah melihat dua orang yang terlihat sangat mirip. Ketika dia dengan hati-hati melihat fitur wajah itu, tidak ada perbedaan antara keduanya, bahkan matanya, bahkan temperamennya. Xiaoyan menyingkirkan gulungan itu, menatap Feng Tuo dan berkata perlahan, "Terus ikuti kami, tapi kamu menjauh, berani menguping pembicaraanku, mati." Feng Tuo segera mengatupkan kedua tangannya dan dengan malu-malu mundur 100 kaki jauhnya. Xiaoyan tidak khawatir dia pergi. Jika dia ingin pergi, dia pasti sudah pergi sejak lama. Adapun mengapa dia tidak pergi, Xiaoyan mungkin menebak beberapa alasan. Jadi selama esensi darahnya yang abadi masih ada di tangan Xiaoyan, Feng Tuo pasti akan menurutinya. Xiaoyan tidak akan pernah membiarkan Feng Tuo pergi dengan mudah. Dia masih bisa mendapatkan banyak informasi berguna dari Feng Tuo. Sekarang dia tahu di mana targetnya. Dia harus menemukan cara untuk menyelesaikannya dan mendapatkan kembali tempat dari semangat dunia ini. Setelah Feng Tuo mundur, Xiaoyan segera membungkus sekeliling dengan kekuatan jiwa untuk memastikan bahwa percakapan tidak akan didengar oleh orang ketiga. "Yuan apakah kamu tahu kekuatan penguasa istana Dewa Pemburu?" tanya Xiaoyan. "Ketika aku mengetahuinya, dia sudah melangkah ke keabadian kaisar. Adapun saat ini, aku tidak tahu." Permaisuri menggelengkan kepalanya dan berkata. Xiaoyan mengerutkan kening lagi setelah mendengar ini. "Sudah berapa lama kamu tertidur, Yuan Xiaoyan bertanya lagi. Mata permaisuri dipenuhi dengan kenangan. Sepertinya itu sudah terlalu lama dan dia tidak dapat mengingatnya dengan jelas untuk waktu yang lama. Sangat lucu sehingga dia bahkan menghitung dengan jarinya. "Mungkin puluhan ribu tahun." Permaisuri berkata dengan ragu, tidak yakin pada dirinya sendiri. "Lebih dari itu," kata kelinci awan es. "Lalu ratusan ribu tahun?" "Bukan, tetapi jutaan tahun," lanjut kelinci awan es. Oke, aku mungkin tahu. Sudah begitu lama, maka kekuatannya mungkin..." Xiaoyan tersenyum kecut. Dia hanya dewa petarung. Dan kekuatan kembarannya di subdunia ini mungkin telah tumbuh ke tingkat yang tidak bisa dia bayangkan sama sekali. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Meskipun subdunia tampaknya kaya akan sumber daya di permukaan, jumlah makhluk abadi sebenarnya sangat terbatas. Dan yang mulia mempertimbangkan masalah ini pada saat itu, berada di dalam tidur juga merupakan bagian dari rencana. Permaisuri menatap Xiaoyan yang khawatir dan berkata perlahan, "Meski begitu, dengan kekuatanmu saat ini, kamu masih belum memiliki kualifikasi untuk bersaing dengannya." Begitu kalimat terakhir selesai, Xiaoyan langsung seperti disiram dengan air dingin. "Sosok tadi seharusnya menjadi avatarmu, kan?" Permaisuri bertanya pada Xiaoyan dengan rasa ingin tahu. Xiaoyan mengangguk sedikit dan segera avatar dari dewa asli muncul di sampingnya. Keabadian fisik juga kuat. Di alam yang sama, keabadian fisik hampir bisa menghancurkan lawan. Tapi sayang sekali, sulit bagi tubuh fisikmu untuk menerobos langkah kedua dari keabadian kaisar. Sebenarnya, avatar ini belum dalam kondisi terkuat. Jika bisa dikembangkan, pasti akan melangkah lebih jauh, kata Xiaoyan dengan serius. Metode kultivasi dewa asli sangat aneh. Itu karena dia menyerap kekuatan bintang-bintang.
Karena situasi di dunia sensi, avatar dewa asli tidak pernah memiliki kesempatan untuk berkultivasi setelah datang ke alam Suanyin. Selain peningkatan Xiaoyan, itu akan menjadi peningkatan untuk avatar Yuan Shen. Kekuatan bintang-bintang. Xiaoyan memberitahu Permaisuri cara meningkatkan avatar dewa asli, dan kemudian Permaisuri melihat avatar dewa asli dengan heran. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar metode kultivasi ini. Kekuatan bintang-bintang tidak pernah digunakan sebagai cara kultivasi, hanya sejumlah kecil makhluk yang dapat menggunakan kekuatan bintang-bintang. Tetapi hampir sebagian besar dari mereka tidak dapat menahan serangan balik dari kekuatan bintang-bintang. Sebagian besar alam Suanyin terdiri dari bintang-bintang. Kamu bisa mengolah sebanyak yang kamu mau. Permaisuri menjawab. Mata Xiaoyan berbinar saat mendengar kata-kata itu. Yang akan kita tuju dalam perjalanan ini adalah bintang sedang hingga besar. Seharusnya memiliki kekuatan bintang yang kamu butuhkan. Tetapi jika kamu ingin menyerap kekuatan bintang, kamu harus lebih berhati-hati. Setidaknya ada 3 bintang yang tersisa. 1/10 tidak akan menghancurkan bintang-bintang. Permaisuri berkata. Xiaoyan mengangguk sedikit. Alam Suanyin saat ini adalah tempat terbaik bagi Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatannya. Ayo pergi, jalan masih panjang. Permaisuri tersenyum dan segera menepuk punggung kelinci awan es, dan binatang itu segera melesat cepat. Xiaoyan duduk bersila di punggung kelinci awan es. Melihat alam Suanyin yang merupakan subdunia, terlihat bukanlah salinan dari dunia utamanya. Ini akan bergabung atau menghilang dari waktu ke waktu. Makhluk penting yang mendominasi sungai waktu memainkan peran penting. Dan Xiaoyan adalah salah satunya, dan apa yang terjadi di subdunia harus diselesaikan secepat mungkin. Jika tidak, efek bahaya ke dunia utama akan menjadi semakin besar. Tujuan yang mulia mengatur Xiaoyan untuk datang ke alam Suanyin juga sangat jelas. Itu untuk menyingkirkan kembarannya yang seharusnya tidak ada di subdunia yang berasal dari dunia sensi. Setelah mengintegrasikan energi dunia ini, mungkin Xiaoyan akan memiliki kesempatan untuk naik ke alam tertinggi yang pernah dimasuki oleh Yang Mulia waktu itu. Tetapi jelas, menurut prediksi dan tebakan Xiaoyan, Yang Mulia melakukan hal yang sama pada waktu itu. Hanya saja, dia tidak tahu apakah pada akhirnya dia akan mengintegrasikan semuanya. Kelinci awan es terbang di depan, dan Feng Tuo juga duduk bersila di atas binatang terbang di belakang. Dengan wajah gelap dan kesal di hatinya, memegang batu giok di tangannya. Dia masih ragu apakah akan menghubungi keabadian lainnya untuk meminta bantuan. Tapi Feng Tuo tahu bahwa hanya orang kuat dengan setidaknya langkah kedua keabadian kaisar yang memenuhi syarat untuk bertarung melawan Xiaoyan, tidak apa-apa untuk menang. Tetapi jika dia kalah, Feng Tuo tidak akan pernah pulih dan dia pasti akan mati. Bahkan bisa dikatakan, jika dia memecahkan slip giok pada saat ini, begitu Xiaoyan mengetahuinya, dia pasti akan mati. Dia ragu-ragu dengan ekspresi kompleks di matanya. Tidak, waktunya belum tiba. Orang ini terlalu mirip dengan Tuan Istana. Mungkin ada hubungan antara keduanya. Aku tidak bisa mengejutkan ular itu. Kalau tidak, aku akan menjadi umpan meriam. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, dia menyingkirkan slip giok di tangannya. Pada saat ini, Xiaoyan melihat ke samping sedikit dan memandang Feng Tuo dari sudut matanya. Meskipun dia tidak berbicara, Feng Tuo sudah berkeringat dingin. Meskipun tampaknya Xiaoyan tidak memperhatikannya di sepanjang jalan, sebenarnya pikiran pihak lain kurang lebih tertuju padanya. Setidaknya tindakannya ini pasti akan diperhatikan oleh Xiaoyan. Feng Tuo berkeringat dingin. Untungnya tidak menghancurkan slip giok. Jika itu menyebar sembarangan sekarang, bahkan jika penyelamat datang, dia tidak akan memiliki jiwa yang tersisa pada saat itu. Xiaoyan mengeluarkan lusinan cincin dan membersihkan barang-barang yang dia dapatkan satu persatu.
Selain sumber daya di alam Suanyin yang kaya, ada juga banyak harta. Tentu saja, Xiaoyan mengambil yang paling banyak. Hal yang paling penting adalah Pilsen Yuan Qi. Lagi pula, ini adalah sumber daya yang paling penting. Meskipun Xiaoyan sudah memiliki cukup Pilsen Yuan Qi, namun Pilsen Yuan Qi yang disimpan Xiaoyan saat ini jelas bukan hanya untuk dirinya sendiri, karena dia sedang mempersiapkan perang. Aku harus mengatakan bahwa sebagian besar alam Suanyin cukup kaya, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Menghitung pendapatan secara detail, itu masih merupakan hasil yang cukup besar. Hampir puluhan juta Pilsen Yuan Qi ditemukan di antara banyak cincin ini. Panen ini membuat Xiaoyan sangat puas. Sekarang Xiaoyan telah memanen 10 juta Pilsen Yuan Qi sekaligus. Selain Pilsen Yuan Qi, dia juga memperoleh banyak bahan dan sumber daya. Ada banyak keterampilan bertarung, tetapi tidak ada keterampilan bertarung yang dapat dipentaskan. Umumnya, keterampilan bertarung tingkat keberuntungan tidak diwariskan dalam bentuk gulungan. Pada dasarnya tidak akan diteruskan ke dunia luar. Bagaimanapun juga, keterampilan bertarung tingkat keberuntungan sangat jarang dan warisan akan sangat ketat. Bagaimanapun, perang sangat bergantung pada sumber daya. Meskipun mungkin Pilsen Yuan Qi yang dikumpulkan Xiaoyan sekarang hanya setetes dalam ember, tapi tidak peduli seberapa banyak atau sedikit, Xiaoyan melakukan yang terbaik untuk membuat persiapan perang. Setelah sekian lama berlalu, sebuah planet besar dan indah muncul di depan Xiaoyan. Seluruh bintang berwarna-warni. Xiao Yuxing, kami di sini. Permaisuri mengangkat kepalanya untuk melihat bintang indah di depannya dan berkata sedikit senyum, matanya penuh kenangan. Xiao Yuxing adalah tempat pertama kalinya dia bertemu Yang Mulia. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat bintang yang besar dan indah ini. Permaisuri berdiri pada saat ini. Air mata berlinang di matanya yang indah, dan dia sepertinya mengingat masa lalu antara dia dan Yang Mulia. Xiao Yuxing ini berada dalam kabut. Ada ribuan gunung berdiri, dipenuhi awan dan hujan di setiap daerah memiliki bentuk yang berbeda, yang membuat orang merasa sangat aneh. Setelah memasuki tempat ini, Xiaoyan merasakan niat membunuh yang kuat, dan segera melihat ke arah niat membunuh itu, dan terlihat sosok tergantung di tengah hujan berkabut dengan tangan berlipat, dengan pedang di belakangnya. Punggungnya menghadap Xiaoyan dan permaisuri. Sparring partner ada di sini lagi. Aku akan menunggumu di luar, Xiao Yuxing. Permaisuri tersenyum, menghilang di tengah hujan berkabut yang tebal. Pada saat ini di udara, hanya Xiaoyan dan sosok itu yang tersisa. Apakah kamu siap? Suara itu perlahan datang dari sosok itu. Xiaoyan bingung ketika mendengar kata-kata itu dan bertanya, apa yang aku siapkan? Ambil pedangku. Sosok itu berkata dengan suara yang dalam, seolah-olah nadanya mengandung niat pedang, memberi orang perasaan dari ketegasan. Aku tidak mengenalmu, jadi mengapa kita harus bertarung? Xiaoyan sedikit mengernyit. Jika kamu ingin masuk ke Xiao Yuxing, ini adalah aturan masuk bintang, kata sosok itu. Xiaoyan tertegun sejenak, lalu tersenyum kecut. Aturan aneh macam apa ini? Bisakah seseorang memenuhi syarat untuk memasuki bintang ini hanya dengan kekuatan? Seolah-olah dia tidak punya pilihan, Xiaoyan merentangkan telapak tangannya ke arah penguasa berat Suan di belakangnya. Pada saat ini, hujan di udara tiba-tiba berhenti. Keduanya tahu itu dan mereka hampir menembak secara bersamaan. Suara logam besi yang bertabrakan dalam kabut dan hujan menyebabkan hujan di sekitarnya berputar-putar. Kenapa kamu tidak menggunakan sumber Qi? Tanya Xiaoyan. Sosok itu tidak mengangkat kepalanya, tetapi menjawab dengan lembut. Jika aku menggunakan sumber Qi, kamu tidak akan bisa menangkis pedang tadi. Xiaoyan tidak membantah, karena dia tidak bisa mendeteksi kekuatan orang di depannya sama sekali.
Penindasan itu sangat samar, sehingga Xiaoyan tidak bisa mengetahuinya sama sekali. Tetapi kaki Xiaoyan memancarkan gelombang energi asal yang tidak lemah. Namun lawan memblokirnya dengan pedang yang sangat biasa. Dan dia mungkin setidaknya Dewa Petarung Bintang 9 Puncak yang bisa menerima serangan Xiaoyan dengan begitu tenang. Yuan mungkinkah rekan latihannya agak keluar jalur? Ini terlalu kuat. Xiaoyan berkata dan tersenyum kecut di dalam hatinya. Ini benar-benar melampaui ruang lingkup kemampuannya untuk menghadapinya. Pada saat ini, pedang itu sangat cepat dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang dan melayang ke tempat di mana tenggorokan Xiaoyan hanya berjarak tidak lebih dari 2 jari. Beraninya kamu mengabaikan pertarungan ini? Sosok itu berkata dengan tegas. Xiaoyan menelan seteguk air liur. Pupilnya tiba-tiba menyusut dan segera membuat jarak. Tetapi sosok itu terus mengejarnya. Terlalu lemah dan membosankan. Sosok itu menebas lagi dan Xiaoyan memotong sehelai rambutnya. Pada saat itu terjadi kemandekan dan kemudian pecah sedikit demi sedikit. Kontrol atas kekuatan semacam ini telah mencapai tingkat yang sangat halus. Senior abadi, jadi tentu saja aku bukan lawan senior, Xiaoyan berkata dengan senyum masam. Walaupun abadi, tapi aku tidak menggunakan kekuatan keabadian. Sebagai Dewa Petarung Bintang 7, kamu tidak luar biasa. Sosok yang memegang pedang itu memandang Xiaoyan dan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Aku juga meminta nasihat senior. Xiaoyan segera menangkupkan tinjunya. Sosoknya menatap Xiaoyan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pedang panjang di tangannya berputar-putar, lalu melayang di udara. Sosoknya menginjak pedang terbang dan menghilang ke dalam kabut hujan. Xiaoyan menggaruk kepalanya tanpa daya. Dia tidak berharap dibenci oleh orang lain karena bakatnya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Xiaoyan, dan itu langsung mengenai kepercayaan dirinya. Pengumuman dari pavilion Xiaoyu. Suara sosok yang menghilang tadi datang dari kejauhan, dan Xiaoyan tertegun ketika mendengar kata-kata itu. Apa? Kekuatan Dewa Petarung Bintang 7 hanya dapat dihitung sebagai murid terdaftar. Apa sebenarnya pavilion Xiaoyu ini? Xiaoyan tidak bisa membayangkannya, jadi dia harus pergi ke dalam pavilion Xiaoyu menurut sosok yang menghilang tadi. Di bawah hujan berkabut, sebuah gunung berdiri megah. Tidak ada istana atau sekte seperti yang dibayangkan Xiaoyan, tetapi hanya sebuah desa kecil yang tidak terlalu besar. Itu adalah keberadaan yang sangat biasa. Xiaoyan memiliki ekspresi yang aneh di matanya. Jiang Xiangyang, apakah ini murid yang kamu sebutkan tadi? Penduduk desa ini tidak lebih dari 10 orang, dan mereka semua mengelilingi Xiaoyan, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Sosok yang menindas Xiaoyan sebelumnya bernama Jiang Xiangyang, dan dia mengangguk perlahan. Nak, kamu harus bekerja keras untuk menjadi murid inti. Seorang pria tertawa. Xiaoyan melihat sekeliling, merasa sangat bingung. Jika tebakanku benar, aku pasti bukan satu-satunya murid di pavilion Xiaoyu yang megah ini, bukan? Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.